Oke semuanya, kembali lagi sama gue Sabi di Sabi MV. Teman-teman semua, setelah sekian lama gue gak motoran, akhirnya gue motoran lagi. Tapi gue mengerti bahwa kondisinya saat ini tidak memungkinkan gue untuk terus-terusan motoran gitu ya. Karena kesibukan gue sekarang ini bukan cuman sebagai orang yang mencari nafkah, tapi ya gue udah menjadi kepala keluarga, dimana gue sudah memiliki anak dan juga istri. Jadi kegiatan bermotoran itu adalah kegiatan ekstra yang dimana gue untuk bisa dapat waktunya aja udah sangat-sangat luar biasa kayak gitu. Makanya walaupun gue sekarang udah motoran lagi, udah gaspol lagi, tapi yang jelas kesempatan itu datangnya tuh nggak terus-terusan gitu di dalam kehidupan gue sekarang ya. Karena ya sekarang gue udah punya anak, gue juga harus bagi waktu dengan anak gue. Gue nggak mau yang namanya memaksakan anak gue untuk ikut San Mori atau bahkan diajak-ajak touring segala macem, karena itu sangat membahayakan. Ya walaupun ada safety-nya, ada iketan-iketan yang buat anak-anak itu pas segala macem, tapi terlepas dari itu semua, lebih baik menghindari yang namanya kejadian-kejadian buruk ya, gitu, kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Oleh sebab itu teman-teman, gue merasa utang nih ke kalian untuk kasih konten-konten yang positif gitu ya. Nah, karena saudara kembar gue si Ceker MV itu udah membuat sebuah video atau playlist lah ya, playlist baru di dalam YouTube-nya dia, yaitu adalah This Bike. Gue pengen bikin saingannya nih, tapi nggak mau kelihatan terlalu mengikuti. Makanya gue akan menamakan segmen kali ini menjadi atau bernama X Bike. Gue akan ngobrolin ke kalian, sharing seputar plus minusnya motor-motor yang pernah gue pinang, dan artinya pernah menemani gue di masa-masa tertentu. Tapi karena dunia permotoran gue ini sempat terhenti di tahun 2016, gue merasa jadinya lebih sedikit ya daripada Ceker gitu. Kalau Ceker motornya macem-macem ya, bisa diceritain semua. Kalau gue ya, gue nilai sih masih sangat sedikit lah gitu ya. Oke, kita tanpa basa-basi lagi ya, sorry, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama, motor pertama yang gue bener-bener beli secara keinginan gue gitu, tapi ini dibeliin sama bokap gue, itu adalah Vespa Primavera 153V ya, atau 153 katup ya. Nah, ini juga menjadi Vespa pertama gue ya. Ceritanya ya, background story-nya nih ya, itu gue tuh sebetulnya pingin banget Vespa jadul yang tahun 19 berapa gitu ya. Karena gue punya tetangga yang namanya adalah Mas Sam ya. Dia tetangga di depan rumah gue persis, tapi suka nitip motor itu di deket pos satpam rumah gue gitu ya. Itu gue lihat motornya itu kalau lagi nangkring tuh keren banget, klasik banget, dan juga indah banget kalau dilihat. Dia pakai Vespa Super pada saat itu, tapi gue nggak tahu dia tahun berapa segala macem. Ya Masan beberapa kali pamer lah ke gue gitu ya, dengan menjelaskan bahwa ini motor antik banget, dan juga ini motor grass banget deh. Pokoknya sekali di starter tuh langsung
nyara perang tang 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 kayak gitu ya. Jadi nggak anggot-anggotan gitu. Kayak gue di situ ngerasa tertantang nih. Ya, gue lihat di OLX gitu ya, dulu namanya itu nggak salah masih apa? Toko apa namanya tuh? Ya, pokoknya sebelum OLX gitu ya, toko bagus apa gitu. Apa udah OLX ya tahun-tahun segitu ya. Itu gue lihat ya di e-commerce gitu, OLX lah ya. Itu masih harganya masih sangat rendah ya kalau untuk Vespa tahun segitu dengan kondisi yang luar biasa gitu ya. Ya gue nggak tahu sih kalau kondisi, karena harus dilihat langsung kan, dan harus dengan orang yang mengerti lah. Jadi siapa gue untuk mengerti sebuah Vespa gitu loh, anak kemarin sore banget gitu. Nah, sampai akhirnya karena gue terpacu, karena melihat harganya juga, oh masih oke banget nih harganya, di antara 5 sampai 10 jutaan lah gitu ya. Ada, seenggaknya ada lah yang segitu, yang kondisinya tuh kelihatannya tuh oke gitu, bagus segala macam, mungkin juga udah di repair segala macam, gue nggak ngerti. Yang jelas gue tergiur lah, apalagi temen gue satu angkatan sekolah juga ada yang udah pakai Vespa tuh gitu, Vespa Super juga. Lagi-lagi Super tuh jadi idaman banget ya, karena ya sekarang itu Super itu kan ada di GTS ya, GTS Super gitu ya. Itu emang gue juga idola banget sih sama tuh Vespa sih. Cuman belum sempet atau belum ada kesempatannya untuk meminang nih gitu, nggak tau lah kapan ya, mungkin di lain waktu kayak gitu ya, di nextnya kayak gitu ya, karena masih banyak kepentingan yang harus gue kabulin dulu. Nah itu teman-teman, gue akhirnya bikin celengan ya, gue bikin celengan. Tapi mungkin bokap gue pada saat itu ngelihat bahwa ya sampai kapan lu nabung, kan dulu cuma ngandelin uang jajan ya, cuman uang jajan berapa gue sisain berapa, nggak yang semua uang jajan gue tabung gitu ya. Per hari kan misalnya katakanlah dapat 100 ribu, gue jajanin 50 ribu, ya udah per hari itu 50 ribu tuh. Jadi mungkin ya 50 ribu per hari masih make sense menurut gue ya, masih dapat lah itu ya gitu. Nah, tapi mungkin menurut bokap gue kelamaan gitu ya, atau gimana, atau bokap gue mungkin lebih tepatnya ingin menyelamatkan gue agar tidak membeli Vespa jadul gitu ya, karena perawatannya itu luar biasa gitu ya. Karena bokap gue begitu guys, kalau misalnya gue mau beli apa tapi dia nggak srek, selalu gue akhirnya diculik ke dealer langsung, dah lu beli dah tuh kayak gitu. Nah yaudah, akhirnya gak sampai berapa hari gue adain si celengan itu, gue diajak ke warung buncit tuh, ke Vespa warung buncit, ke dealernya ya. Itu dealernya gue inget banget pada saat itu nggak begitu besar pada saat itu ya, gue nggak tahu sekarang kayak gimana, nggak begitu besar, tapi ya langsung terpampang di situ ada Vespa Primavera dan Sprint. Karena ini udah bukan waktunya LX sama S lagi gitu ya. S sama LX masih ada sih di showroom itu, cuman ya yang dipromosikan itu, yang ditawarkan ya kepada kita itu ya Primavera atau Sprint itu gitu. Cuman gue lihat, bilang klasik juga sih Primavera ini gitu, dan nggak terlalu kecil kayak LX kayak gitu ya. Ya gue pelan-pelan tergiur tuh, iya apa ini aja ya, daripada gue juga nabung kan kayak gitu kan. Terus gue juga mikirin perawatannya juga kan, gue sambil dikasih wejangan gitu lah sama bokap gue bahwa Vespa jadul itu ngerawatnya gak gampang loh segala macem. Dan karena sepupu gue juga itu udah ada yang pakai LX gitu ya, jadi bokap gue tuh tahu kan, dan menurut bokap gue daripada beli yang jadul-jadul begini, kenapa nggak yang modern aja kayak si sepupu gue ini kayak gitu. Nah, cuman terus gue pada saat itu gue inget banget Primavera itu tahun 2014-an itu masih dibanderol dengan harga 30 juta something lah gitu ya, 30 jutaan ya. Dan itu menurut gue good deal banget ya pada saat itu. Memang sih belum ada teknologi iGet gitu-gitu. Nah, dan gue juga ngerasa gue tuh memang jatuh cinta dalam pandangan pertama nih guys sama si Primavera ini, karena gue langsung lihatnya bener-bener yang
gue jatuh cinta gitu, yang bikin gue jatuh cinta, dan gue akhirnya membeli yang itu gitu. Itu karena gue lihat warna putihnya dipadu-padanin, ya kalau velgnya biasa ya pakai warna-warna klasik, apa, silver begitu doang, udah warna-warna besi aja gitu. Terus habis itu dia dipadu-padanin sama jok kulitnya itu yang berwarna merah. Itu menurut gue, wih, ganteng pol, cantik pol. Jadi ganteng iya, cantik iya. Dan ini yang paling gue suka adalah klasiknya itu sih gitu. Sampai gue konsepin nih, oh nih gue mau konsepin nih begini. Sampai akhirnya jadilah kayak seperti di motovlog pertama gue yang sengaja gue taruh lagi di channel ini, teman-teman. Kalian bisa nonton, nanti linknya gue kasih di deskripsi. Nah itu perwujudan si Vespa Primavera gue pada saat itu tuh ya seperti itu gitu ya. Sorry kalau misalnya gambarannya tidak sesuai, tidak apa, karena angle kameranya itu gue taruh di atas pada saat itu, dan itu terlalu menjorok ke bawah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak terlalu maksain sih buat gue konten-konten kayak begitu. Dan gue inget banget pada saat itu gue belum dibeliin GoPro Hero 4 pada saat itu, dan gue akhirnya beli sendiri Xiaomi Yicam ya gitu, yang waktu itu harganya sangat murah tapi durabilitasnya nomor 1 tuh, jempolan banget Xiaomi Yicam tuh, gila sih gitu. Dan gue inget banget si Xiaomi Yicam ini gue akhirnya turunin lagi ke sahabat lama gue gitu ya, yang dimana sekarang kita juga udah nggak pernah kontakan lagi ya gitu. Oke. Terus ya udah, karena gue udah kepincut sama si Primavera ini, gue bilang ya udahlah, alhamdulillah gue dapet Vespa baru gitu, dan Vespa pertama lagi Primavera ya. Biasanya orang-orang tuh kalau Vespa Matic pertama tuh biasa LX S kayak gitu kan. Ini Primavera, gue juga nggak mikir gimana sih pada saat itu, karena ya memang bokap gue dan mas-mas salesnya juga waktu itu nunjukinnya sangat mengunggulkan gitu, atau sangat apa, ya intinya yang dimention terus-terusan tuh ya antara Primavera Sprint gitu, dengan harga yang menurut gue lumayan terjangkau pada saat itu. Sekarang tuh udah harga tuh udah, ya ampun, harga Vespa tuh udah nggak karuan deh ya, mau bekas kek mau baru kek, aduh ya Allah, itu udah, ya udahlah gitu. Nah makanya dari situ gue merasa bahwa wah, ini jodoh gue nih di sini ya. Gue ngerasa berjodoh tiba-tiba sama si Vespa ini. Gue ngerasa jiwa gue ya udah ada di Vespa itu gitu. Kayak sakitnya Vespa, ya pokoknya penyakitnya lah yang bawaan, yang kadang nggak bisa disembuhin gitu ya, kayak geredeknya segala macem, itu udah menyatu aja sama gue gitu ya. Sampai akhirnya gue dari Vespa ini menemukan keluarga baru ya. Setidaknya ada 2 keluarga baru nih yang dilahirkan oleh Vespa Primavera ini, teman-teman. Yang pertama adalah gue ketemu sama keluarga dari Kasada Vespa, teman-teman ya. Kalau kalian tahu Kasada Vespa itu tempat yang lumayan high end ya, karena kenapa gue bilang high end, karena yang kesana tuh artis-artis segala macam. Tapi teman-teman, dulu itu Kasada itu benar-benar menyimpan cerita-cerita yang unik gitu, karena walaupun didatangin sama orang-orang yang terkenal segala macam, tapi di Kasada itu kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi kayak kita nggak perlu pikirin Vespa kita tuh yang modelan kayak gimana, terus habis itu modifikasinya dilakukannya seperti apa. Kan dulu kan sampai hand grip aja kan diperhatikan tuh ya. Kalau nggak merek ini, kadang kan orang tuh aduh nih pasti, terus ada yang pakai yang KW-KWK segala macem. Nah kalau di Kasada itu tuh nggak, waktu itu dari dulu ya, waktu dulu itulah, bukan sekarang, gue nggak tahu lah sekarang kayak gimana. Waktu dulu itu yang jelas pada saat itu gue kesana itu nggak pernah ada yang di kotak-kotakan segala macem, yang modelan kayak GTS sama GTS aja, Primavera sama Primavera atau Sprint aja, LX cuma sama LX sama S aja kayak gitu.
Ya sekarang kan mungkin buktinya kayak begitu ya, tapi gue gak tahu kalau Kasada Vespa kayak gimana. Cuman yang jelas di Kasada Vespa itu, Kasada Vespa itu apa sih? Nah, Kasada Vespa itu kan awalnya itu kan bengkel ya, bengkel skutik Vespa gitu. Ya MP3 segala macam sih di sana diterima-terima aja sih, pokoknya Piaggio lah gitu. Yang dimana ya dia menyediakan beberapa paket servis segala macam. Nah, kenapa gue awalnya nih, kenapa gue kesana ya karena Vespa gue tuh beberapa kali gredeg gitu ya. Gue ke bengkel resmi ya udah gitu aja, habis itu gredeg lagi. Ya akhirnya gue ketemu solusi tuh dari Kasada Vespa itu. Ya akhirnya gue dikasih kiriannya tuh full malosi lah apa segala macem kayak gitu ya. Memang mahal sih, cuman memang ampuh itu, jadi nggak gredeg lagi gitu ya. Gitu sih teman-teman. Nah akhirnya gue ikut tuh dari situ, ikut ridingnya mereka gitu ya, yang dimana emang terbiasa untuk dibuka untuk umum. Kadang ada gestarnya apa, kadang ada gestarannya segala macem ya. Udah gue menikmati itu aja gitu ya, kita riding kemana segala macem. Dan itu bener-bener gue ngerasa menyala banget sih sama si Kasada Vespa ini. Kayak hampir setiap ada riding gue pasti ikut, dan selalu gue diterima dengan baik ya. Makanya gue sangat rindu akan peradaban Vespa pada zaman-zaman itu. Karena kalau sekarang, wah ya Allah, aduh, ngabers uhuy yang pakai Vespa tuh sebetulnya. Makanya gue rada agak gimana gitu ketika mau beli Vespa lagi, karena ya sayang banget gue beli Vespa tapi proudnya udah nggak ada gitu. Kayak gue Vesmet nih, kayak ketemu tegur sapa di jalan tuh kadang udah nggak ada gitu ya. Terus abis itu ya culture-nya tuh udah nggak dibawa sekarang itu, yang udah berganti dan digantikan oleh budaya racing-racingan segala macem. Aduh ya Allah. Makanya untuk Vespa yang sekarang gue lebih milih LX 125 lagi. Biar gini, biar gue tuh mau ngomong, ini lo Vespa gitu, bukan yang dipakai buat apa track-trackan apa segala macam. Mungkin ada jenjangnya itu. Vespa balap tuh ada bukan cuma komunitas, ada tempatnya, ada wadahnya gitu loh. Cuman bukan seperti ini gitu loh, bukan caranya, bukan kayak gini gitu. Gue sekarang suka sedih sih di situ. Nah, oke, kita lanjut lagi, balik ngebahas si Vespa Primavera atau Vespa pertama gue ini ya. Jadi gini guys, waktu gue pakai Primavera itu memang dari segi tarikan ya biasa-biasa aja, biasa banget malah. Ya kalau dibandingin NMAX kayak jauh lah gitu. Ya lagi-lagi NMAX 155 yang ada begitu-begitu aja. Nah ini lebih begitu aja gitu. Lebih dari segi kenyamanan agak kurang ya, karena waktu itu Vespa Primavera itu dari mulai diameter peleknya itu sangat ini ya, kecil ya, lebih kecil dari sprint, sehingga lebih rentan ke gasruk itu loh gitu. Makanya banyak yang mengakali akhirnya pakai velgnya sprint gitu. Tapi alhamdulillah sekarang bahkan LX-nya sekarang tuh udah dipakein rims yang agak lebaran tuh, jadi kita nggak pernah gesrek lagi tuh, kecuali off road lah gitu. Gue pernah lagi Jumatan di Masjid Raya Kebayoran Residence ini, itu kan parkir motor itu kan di ranting pohon apa segala macam, di nyiup pohon lah ya. Itu gue nggak sengaja shot gitu, agak ngegesrot si, nggak tahu itu bagian mana, pokoknya di bawahnya itu, karena ya ranting pohonnya itu lumayan, akar-akarnya itu lumayan gede-gede kan di situ. Kayak itu sih palingan gitu. Cuma kalau masalah poldur segala macem udah gak ada masalah. Nah, balik lagi ke Primavera. Nah itu jadinya minus banget tuh, karena gesrot lama-lama ya habis dah. Di bawah tuh udah kelihatan banget tuh ya, habis dah. Ya udah, terus habis itu
Ya pokoknya dari segi kenyamanan, karena itu sih menurut gue sangat-sangat minus sih kayak gitu. Nah, terus ya itu tadi dari segi durability, maksudnya durability bukan sih yang apa namanya kasar gitu, si CVT-nya geredek-geredek gitulah. Ya itu menurut gue minus juga tuh. Karena kan itu kan gue mau beli motor dari baru, tapi dari baru juga begitu. Gitu sampai gue harus upgrade pakai part-part Malossi gitu kan, harganya juga nggak murah ya gitu. Gue pikir itu kelemahan juga sih gitu, yang insya Allah di Vespa sekarang udah ditangani dengan baik gitu loh, udah diperbaiki gitu. Kalau masih sama sih bangetan, ngapain ada aiget-aigetan begitu ya kan. Intinya pada saat itu gue merasa bahwa Vespa ini masih belum bisa diterima seutuhnya di jalanan Indonesia, karena karakternya itu tuh kayak benar-benar buat jalanan-jalanan yang serba halus segala macem. Bahkan aspal di Jakarta ini pun bisa dibilang banyak banget yang kurang halus kan, yang itu bisa menyebabkan geser-geserotan lagi tuh Vespanya ya. Nah udah gitu kalau masalah ketahanan ban itu nggak ada masalah. Apalagi ya, oh sama kalau waktu film pakai Primavera itu tempoknya kan agak gede tuh yang belakang itu kan. Nah karena tempoknya dia agak gede, jadinya gampang banget diseruduk orang, diserempet orang, atau kita yang nyerempet kayak gitu. Karena begitu kita pandangan ke depan itu cuma ada batok sama stang begini, terus kita lihat shieldnya atau si badannya Vespa ini kayak ya udah begitu aja. Tapi pas ke belakangnya dia lebih belenduk kan gitu. Nah itu ada sedikit perhitungan tuh harusnya gitu. Itu sih yang gue sesali pada saat itu di Primavera. Akhirnya gue jual dengan apa daya begitu, bocel-bocel ya, harganya pun nggak ngangkat gitu. Jadi cuman gitu-gitu aja harganya ya sedihargain sama orang aja gitu ya. Karena kalau udah urusan cat tuh gue udah paling ini dah. Kalau Vespa gak mau gue ngecat lagi segala macem, karena walaupun cuma putih gitu ya, kadang rasanya udah beda gitu ya. Jadi mendingan kayak begitu aja lah, original lebih oke gitu. Nah terus kenapa waktu itu Vespa gue jual, karena tadinya gue mau upgrade ke GTS. Udah sempet pilih warna yang waktu itu eksklusif ya, limited. Cuman ya takdir berkata lain, gue waktu itu diintervensi sama nyokap. Kata nyokap tuh, kamu yakin beli Vespa gitu kan, Vespa begini-begini tahu, gini. Ya nggak tahu deh tuh, nyokap gue tahu dari mana dah ya nggak, Vespa mau bangkrut lah apa kata dia segala macam. Udah akhirnya gue disuruh nyari motor lagi. Terus itu gue mau beli KTM tuh yang RC 2,5. Udah lihat motornya, tapi first impressionnya waktu itu nyokap tuh, karena kita dibawanya itu ke dealer mobil mewah yang di Pondok Indah itu loh, yang saingannya Evans tuh yang di sono, yang suka banyak mobil-mobil LC segala macam pada datang-datang tuh ke sono tuh, yang entrance-nya kecil tapi pas begitu masuk gede. Kayaknya sih kita lebih tepat waktu itu langsung dibawa ke gudang untuk lihat ketersediaannya gitu ya. Cuman nyokap tuh langsung ngomong gini, dia aja showroomnya aja nebeng sama mobil mewah. Ini mah udah gak jelas nih kayak gitu. Aduh. Padahal ya Allah, ya udah sih gitu, beli mah beli aja gitu kan. Karena pada saat itu lagi murah-murahnya tuh RC 2,5 tuh. Ya walaupun sekarang bisa lebih murah lagi sih, jatuh banget jauh gitu. Kesian banget sih RC 2,5. Cuman yang jelas ya itulah perjalanannya. Terus habis itu gue mau itu tuh, abis itu oh yaudah bun, saya bayar aja, saya bayar 150. Ngeliat bentukannya kayak motor balap. Nah nyokap gue nggak mau, padahal bokap gue udah seneng tuh, Honda kan, bokap gue kan fanboy Honda banget kan. Nah bokap gue udah seneng, nyokap gue cemberut, bilang enggak, ntar kebut-kebutan segala macem. Gue bingung tuh. Terus habis itu udah akhirnya nyerah lah gitu ya. Gue lihat YouTube, gue bilang wah MT-25 nih keluar nih, baru nih gitu ya, gak baru-baru amat pada saat itu 2016 kan, udah keluar yang berapa tahun gitu lah. Nah ya udah akhirnya gue berusaha untuk meyakinkan
meyakinkan diri dan meyakinkan nyokap juga bahwa ini MT25 ini motor sport naked gitu ya, buat touring aja gini-gini. Pokoknya gue bener-bener gue ini deh, gue indahin deh omongannya, gue manis-manisin. Terus akhirnya ya udah itu deh, tapi harus jual Vespa dulu gitu. Ya sebetulnya waktu itu gue dikasih duit ulang tahun itu kan, ulang tahun gue itu 50 juta. Jadi ngepas untuk beli si MT25 ini, karena MT25 pada saat itu gue inget banget harganya cuma 46 juta. MT25 bro, waktu itu motor 2,5 46 juta ya. Dulu RC 2,5 juga cuma segitu doang tuh ya, harga 46 segala macam. Itu dulu motor-motor 2,5 tuh, sekarang nggak dapet ya. Ya mungkin karena resesi segala macam kali ya gitu teman-teman. Makanya ya udah, karena gue pingin something new, akhirnya dengan terpaksa gue jual motor Vespa kesayangan gue itu gitu. Ya intinya walaupun Vespa itu banyak masalahnya pada saat itu ya, tapi udah melekat banget, udah begitu melekat sama diri gue, jadinya kayak ya udah, itu udah jadi bagian dari hidup gue aja udah gitu. Mau dia kayak gimana pun ya udah gitu. Gue nggak pernah ngerasa dia tuh nggak spesial gitu sih. Dan itu yang gue seneng dari perjalanan gue dengan motor-motor gue ini teman-teman. Oke, jadi selanjutnya apa ya, stay tune terus. Gue Sabi dari Sabi MV, gue pamit, bye bye.